dia mengatakan bahwa aku ini punya sesuatu. Aku bisa ngerasain emosi orang, ngelihat masa depan, bisa ngelihat makhluk astral gitu kan. Biasanya anak indigo itu ada kelakuan yang aneh. Anda kembali menyaksikan Mata Indigo bersama saya Alvin Adam. Hari ini tamu angkel beda lagi, ya ada Rudy Rubah. Hai Rud. Halo. Apa kabar? Baik. Wah, ini dibilang serius-serius amat Rudy enggak. Tapi ngobrol sama angkel tadi, wah udah ada kali 2 jam kita ngobrol panjang. Asik nih orang ternyata ya. Orang Aceh, ha? Iya. Orang Aceh. Jadi Aceh. apa? Aceh kotanya, Banda Aceh? Banda. Oh, sama-sama Aceh lah. Cuma angkel di pinggirnya banget, Kuala Simpang antara mau ke Medan tuh, Sumatera Utara kan? Sumatera Utara. Ya, pinggir banget tuh Kuala Simpang itu. Nah, kamu di Banda Aceh ya? Iya. Tapi udah di Jakarta sekarang. Sudah lama di Jakarta. Udah lama Jakarta dari kecil. Dari kecil. Oh, berarti waktu punya pengalaman indigo di di SMA kalau nggak salah ya? Sebenarnya pengalaman yang aneh-aneh itu udah dari kecil gitu Dari ya. kecil. Ngalamin yang aneh-aneh dari kecil. Cuma baru sadar itu pas SMA kelas 2. Nah, Baru sadar. baru sadar. Kenapa kecil dianggap? Oh, karena anak kecil kan nganggapnya biasa aja ya. Iya. Ngelihat apa-apa mungkin mau lihat yang astral, mau lihat apa mungkin dianggap sama aja semua ngelihat. Waktu kecil aku ngelihat aneh-aneh ya. Orang bentuknya aneh-aneh. Nah, Gitu kan. Terus kelakuannya aneh-aneh. itu Tapi nggak coba ngomong sama orang tua. Aku nggak tahu itu apaan. Ngeliatin aja, ngomong sama orang tua juga nggak. Soalnya ngerasa kayak itu antara halusinasi, antara mimpi, gimana ya, agak bingung gitu lah intinya. Setelah aku remaja, aku ngerti tentang gaib gitu kan. Aku kira remaja ngerti tentang percintaan gitu kan. Tentang gaib deh. Remaja ngerti gaib, serem ya, terus. Ya, disitulah baru, loh berarti selama ini aku ngelihat hantu gitu. Tapi katanya kamu sering diam lihat ke depan, yang dilihat tuh bukan apa-apa, nerawang kemana ya kan kayak gitu kan? Ada juga. Jadi pas aku suatu hari nih ya, waktu itu kelas 2 SMA, aku duduk sebangku sama temanku namanya Aidil. Dia di sebelah kiri duduknya. Aku ngelamunnya ke arah tangannya Aidil. Oke. Aku ngeliat si Aidil itu dia megang kartu remi, nggak dikocok nggak dimainin, cuma dikocok-kocok aja, dilihat-lihat aja. Waktu itu lagi pelajaran kimia, bapaknya itu lagi ngoreksi LKS di depan. Jadi kami semua diem-diem aja ngobrol bisik-bisik gitu aja lah ya, karena ada bapak. Yang aku lihat si Aidil itu megang kartu remi, dia lihat-lihat kayak gini. Kemudian aku sadar dari lamunanku kan, loh mana kartunya? Tadi perasaan Aidil megang kartu. Vision kamu ya, penglihatan kamu ya. Nggak berapa lama kemudian, Aidil bilang gini, Pak, Pika main kartu, Pak. Dia bilang kayak gini, Pak, Pika main kartu, Pak. Ternyata yang aku lihat bukan tangannya Aidil, tapi tangannya Pika. Pika di depan sana. Di baris paling depan, paling pojok. Tapi bisa lihat Dika lagi main kartu. Iya, yang aku lihat Penglihatannya. mataku ke arah tangannya Aidil. Tapi yang aku lihat tangannya Pika. Kemudian aku jumpa sama seorang orang pintar. Waktu itu aku nemenin temanku untuk sebut aja si R. Jadi dia mau tanya skor gitu loh. Aku nemenin doang. Pas itu orang pintarnya ngomong gini, kamu punya aura spesial di badan kamu. Kamu itu kelihatan seperti ada cahaya emas keperakan. Cahaya perak kemasan. Wah, aku lupa pokoknya gitu loh dia ngomong. Terus kemudian aku GR. Ih, keren juga ya, tapi masih aneh. Ini benar nggak sih yang diomong gitu kan? Terus kemudian aku juga jumpa sama orang pintar yang lain. Dia mengatakan bahwa aku ini punya sesuatu, gitulah. Perlahan-lahan aku dapat kemampuan supranatural secara bertahap.
Jadi aku bisa ngerasain emosi orang. Terus kemudian aku bisa melihat masa depan. Melihat masa depan itu bukan aku bisa lihat semaunya ya. Iya. Ini kayak semacam tiba-tiba ada muncul sesuatu visualisasi di depan. Jadi nggak seenaknya aku ngelihat, nggak. Aku anggap ini seperti petunjuk dari Tuhan gitu. Kemudian aku dapat lagi kemampuan lain seperti hipnotis. Terus kemudian aku juga bisa ngelihat makhluk astral gitu kan. Yang tadinya mereka yang nunjukin sekelebat-sekelebat, tapi lama-lama aku yang bisa ngeliat mereka, tapi pakai batin dari sini ngeliat. Kalau aku nggak mau lagi nggak mau lihat ya begini, aku nggak lihat apa-apa. Oke. Tapi Bisa ketika diatur, aku bisa kamu diatur, ya. ketika aku ngaktifin batin, baru aku kelihatan satu persatu bentuknya, gitu. Terus kemudian ya aku bisa ngobatin orang. Ada juga sekarang aku ngobatin kayak santet, guna-guna, pembersihan rumah. Terus kemudian ada benda pusaka, maksudnya kayak semacam benda pusaka yang jahat nih, gitu. Aku amankan seperti gitu. Berarti ada prosesnya dong, dari satu kelebihan punya kelebihan lain, punya kelebihan lain. Nah ini proses yang kamu lakukan untuk bisa itu datang begitu aja, atau orang belajar ataupun apa, memperdalamnya atau gimana sebetulnya? Sebenarnya yang disebut indigo itu kan adalah gift gitu kan. Orang yang dapat gift dari Tuhan. Jadi ini tuh nggak belajar. Tahu-tahu punya aja. Aku coba. Jadi nggak ada indigo yang belajar ya? Rata-rata yang disebut indigo dia nggak belajar tapi dapat. Gitu. Lalu tadi kamu sebutin juga ada beberapa gift yang kamu dapatkan dari Yang Maha Kuasa gitu loh. Ini mematahkan stigma bahwa anak indigo itu hanya memiliki satu gift dan spesialisasi tertentu gitu. Nah ini kamu bisa lebih gitu loh, itu gimana ya? Kalau ditanya gimana ya, ini kan kuasa Tuhan. Aku nggak bisa jawab. Terserah Tuhan mau ngasih berapa gitu. Karena ada teman kita yang bilang bahwa anak indigo masing-masing punya ini sendiri nih, masing-masing punya satu spesifikasi sendiri. Bahkan kalau mereka berkumpul, tentu mereka akan saling bisa mendukung apa yang diperlukan untuk menguatkan apa yang dibutuhkan untuk membantu orang gitu. Nah, now you have more than one gitu loh. Karena aku nggak minta, nggak belajar, jadi ya itu semua datang dengan sendirinya. Kalau ditanya kenapa ya, aku nggak tahu. Gitu Karena gift tadi ya. Iya, gift. Ya mungkin ya anugerah lah. Anugerah, ya gift ya anugerah ya. Lalu kalau ada cerita tentang anak indigo yang ngerasa dia tersiksa karena memiliki kelebihan ini ataupun anugerah ini, atau tidak nyaman pada waktu kecil, kemudian dia ingin melepaskan tapi nggak bisa, itu tadi kita sempat ngobrol tuh. Nah ini pendapat kamu gimana tentang itu? Kalau aku pribadi ya, ini dari sudut pandang aku aja. Ya, sudut pandang kamu aja gitu loh. Aku merasa dari kecil memang ngalamin yang kayak gituan, sering ditampakin sama makhluk halus. Jadi mereka itu kayak semacam suka dengan aura aku, suka dengan energi di badan aku, suka gangguin aku. Jadi mereka muncul dengan aneh-aneh gitu di depan aku gitu. Aku ngerasa saat itu wah mungkin mereka emang nampakin diri. Tapi satu sisi aku kayak yang ini jadi bahan omongan, jadi bahan obrolan gitu sama teman gitu, pengalaman gitu kan. Tapi aku nggak merasa kayak yang aku tersiksa, enggak ada tersiksa gitu. Cuma waktu SMP aku mengerti soal makhluk gaib dan aku sadar ternyata aku selama ini melihat makhluk gaib. Aku ada rasa ketakutan, tapi aku nggak pernah merasa kayak yang stres apa gimana, enggak juga. Pas SMA aku mulai makin terbiasa, rasa takut tuh hilang. Kalau sekarang mereka yang takut sama aku. Kalau kedengarannya belagu ya, gitu. Tapi ya nih, dia apa adanya ngobrolnya, biarin aja dia ngomong gitu, emang tipenya ngobrolnya apa adanya kan gitu loh. Jadi gini, aku kan ngobatin orang. Ya. Ketika aku ngobatin orang, misalnya ada seseorang yang di dalam tubuhnya ini ada makhluk halus yang bersemayam. Kalau nggak mereka takut sama aku nggak bisa nyembuhin dong. Gitu. Either ya mereka ya nggak bisa nyembuhin kan? Nggak bisa nyembuhin. Atau kalau misalnya dia lebih tinggi kekuatannya, kamu kalah gitu kan? Iya, jadi begini, kalau misalnya kita ngobatin orang, kita juga harus tahu kelemahan si makhluk halus yang ada di dalam tubuh pasien.
kelemahannya, dari mana, gimana-gimananya cara ngatasinnya, kita harus tahu. Dan pastikan bahwa orang yang kita obatin ini, dia pelakunya itu ilmunya di bawah kita. Kalau ilmunya di atas kita, kita yang kenapa-napa nanti. Betul. Balik ya jadi. Iya, balik. Jadi sebelum waktu mau mengobati udah diteropong dulu kali ya. Iya, betul. Dilihat dulu. Kita juga harus tahu si pasien ini siapa yang nyerang, seperti apa, tingkat ilmunya semana, kita juga harus tahu. Ini waktu kecil teman-teman nggak ada yang ngerasa kemana ya? Aku cerita sama teman-teman pengalaman ngeliat hantu gitu-gitu kan. Ada teman dekat yang aku cerita ke teman dekat, itu ada yang percaya, ada yang enggak. Yang percaya, aku lanjut ngobrol. Okay. Tapi kalau yang nggak percaya, udah skip, selesai. Oh, itu type nggak pernah rasional sekali. ngobrolin lagi itu lagi sama dia. Tapi kenapa makhluk gaib tadi bisa ada dalam badan orang ya? Bisa nempel di badan orang. Banyak faktor sih. Seperti? Bisa karena keturunan dari leluhur dia ada punya ilmu, ada punya makhluk gaib, terus kemudian makhluk gaib itu nempel sama dia. Yeah. Bisa dia dari suatu tempat, kemudian makhluk halus itu nempel ke dia dengan alasan suka atau justru membenci. Karena dia melakukan sebuah kesalahan di suatu tempat. Misalnya nggak minta izin di tempat itu atau gimana? Misalnya kencing sembarangan. Oh, I see. Atau berucap yang kasar, kotor dan sebagainya. Ada juga yang dia dikirim sama orang. Jadi banyak ini faktor. Kayak santet gitu ya? Santet, guna-guna, pelet dan sebagainya. Nah, teman-teman, tadi tim Uncle ya namanya Rara. Dia sempat kita di bawah dibersihin sama sama Rudy gitu loh. Berarti yang seperti ini banyak ya. Tadi Rudy kan sempat bilang kan kalau kadang-kadang ketemu di jalan kelihatan ada yang seperti tadi di Rara itu. Lalu kalau orang yang bersangkutan nggak minta ya tentu kamu nggak ikut campur lah ya. Iya. Gitu kan. Kecuali ada orang tertentu seperti orang-orang yang aku sayang gitu, orang yang ada yang hubungan dengan aku kayak keluarga. Itu memang secara naluri ya aku pasti akan langsung bersihin gitu. Kalau misalnya ada yang nyakitin keluarga, itu terdetek langsung sama kamu? Iya. Ada yang ganggu, langsung aku beresin. Tapi kalau misalnya orang lainnya aku nggak kenal, misalnya kayak Rara nih, kan ini kan bukan urusan aku. Iya. Gitu. Kecuali dia minta tolong, itu baru aku bantu. Kalau enggak ya enggak. Nah yang tadi itu apa? Ada kodam, ada korim, apa ya? Korin. Nah, kodam, korin, ya. Kemudian ada jin. Jin. Ya, nah yang tadi tuh yang mana jenis? Bahasa umumnya itu jin ya. Jin. Bahasa umumnya. Karena di dunia ini ada manusia, jin, binatang, tumbuhan, satu lagi malaikat, ya kan. Nah ini jin ini bahasa umum. Orang-orang menyebutnya banyak. Ada demit, ada hantu, ada siluman, apa segala macam. Itu adalah klasifikasi aja. Kalau misalnya kayak siluman itu biasa sebutan jin yang menyerupai hewan, jadi-jadian. Harimau jadi-jadian, anjing jadi-jadian, ular jadi-jadian, monyet apa segala macam gitu kan. Terus ada namanya kodam. Kodam ini adalah jin yang mengikuti seseorang dengan alasan, dengan tujuan menjaga. Bisa dari leluhur, bisa juga dari suatu tempat dia belajar, menuntut ilmu, bisa juga dari pusaka yang dia punya dan sebagainya. Pokoknya tujuannya itu ngikutin dia, untuk menjaga. Itu disebut kodam. Kalau korin adalah saudara kembar manusia. Jadi ketika manusia lahir ke dunia, itu ada juga yang lahir ke alam gaib yang menyerupai kita persis. Kalau untuk orang yang beragama Islam itu menyebutnya korin. Tapi kalau di non-Muslim mereka percaya bahwa itu adalah arwah gentayangan. Misalnya ketika seorang meninggal kemudian ada sesuatu yang menyerupai dia, pasti orang-orang itu bilang, oh ini arwah gentayangan. Padahal bukan ya. Sebetulnya ada kembaran. Itu adalah kembaran. Kalau pandangan aku ya, karena aku beragama Islam gitu. Itu adalah saudara kembar manusia. Sedangkan arwah itu sendiri ketika manusia itu meninggal, dia akan pindah ke alam barzakh, ke alam bakah. Dan itu terputus hubungan dengan dunia, kayak gitu. Terlahir di daerah yang disebut Serami Mekah, ya, dengan tentu orang-orang yang begitu
tipe-tipe yang namanya Serambi Mekah gitu ya. Tentu dengan hal-hal yang seperti ini kan nggak mudah ya mensosialisasikannya, ataupun tiba-tiba kayak tadi kan orang tua kamu gak ada yang percaya. Nah ini kamu udah lama Jakarta, tapi ini kalau mama papa sih dia nggak percaya karena aku sama mereka berada di lingkungan yang modern di ibu kota ibaratnya gitu kan. Nah kalau misalnya di Aceh sendiri, aku awalnya juga ngira apakah orang Aceh itu ketika aku mulai terbuka bahwa aku ini sesuatu gitu kan. Sebelumnya kan aku cuma kalangan tertentu aja yang tahu tentang ini. Ketika aku mulai masuk ke YouTube, diundang jadi narasumber, bawa terus acara kemudian show, aku kan? juga bawa acara host di variety show, di reality show. Nah saat itulah orang-orang luas baru tahu tentang aku gitu. Kalau sebelumnya ya paling orang-orang terdekat aja yang tahu. Ketika aku ke Aceh sih, ya syukurnya alhamdulillah mereka nggak memandang aku sesuatu yang negatif. Malah justru mereka menganggap aku ini adalah manusia yang diberi anugerah. Gitu. Jadi mereka memandang aku ini adalah ya seseorang yang punya keistimewaan gitu lah. Nggak ada pikiran jelek. Kayak gitu sih. Dan aku bersyukur banget. Jadi nggak ada kontra dan apa-apa ya? Malah mereka hampir nggak ada sesuatu yang buruk, nggak ada omongan miring lah gitu. Ya. Kalau ke depannya kira-kira Rudy mau jadi apa nih? Apakah supernatural consultant? Apakah akan begitu banyak? Kalau tadi Uncle lihat kan ya, yang kamu give-nya banyak gitu. Nah ini memfokuskan kemana arahnya nanti ini? Apapun yang aku bisa lakukan, aku akan lakukan. Gitu lah. Contoh misalnya, aku juga kan punya channel YouTube. Di channel YouTube itu aku berbagi cerita, seru-seruan sama teman, kemudian juga bertualang, bikin penelusuran, kayak gitu-gitu kan. Bahas apa aja yang sekiranya menarik untuk dibahas. Aku pikir pasang badan. Oh, satu pertanyaan saya sebelum kita tutup ya. Begitu banyak anak indigo, ada 10 yang aku ketemu gitu ya, 10. Nah, bagaimana dari sudut pandang anak indigo memberitahukan kepada viewers kita, begitu banyak orang yang mengaku indigo. Begitu banyak, makin hari makin banyak. Karena kalau indigo bikin penelusuran, bikin YouTube yang serem-serem, film serem makin banyak ditonton. Bikin konten makin serem, makin banyak orang yang nonton. Nah, bagaimana kita membedakan dia asli atau bukan sebetulnya? Gampang sih sebenarnya, Uncle. Yang pertama, kita tanya ke orang terdekat dia, ke orang tua, adik, kakak, atau teman-teman dekat, siapapun yang mengenal dia dari kecil. Biasanya anak indigo itu ada kelakuan yang aneh, kelakuan yang nggak biasa. Yang pertama, apakah dia pernah seperti itu? Kalau iya, ya berarti benar indigo. Bisa juga nanya ke orang yang punya yang di bidang itu, ke indigo lain atau ke paranormal atau siapapun yang bisa menerawang dia, yang terpercaya. Gitu. Berarti kalau kita orang awam nggak bisa menilai dia benar atau tidak ya? Iya, kalau misalnya orang awam betul-betul nggak tahu, karena memang yang seperti itu nggak bisa di bukan kayak milih buah gitu kan. Buah gimana nih, milih semangka yang segar, yang manis, itu kan ada ciri-cirinya ya. Tapi kalau anak indigo, apakah ini asli atau enggak, itu nggak ada ciri secara kasat mata, gitu. Ya. Kalau anak indigo punya kelebihan yang macam-macam tuh, bisa menerawang, bisa membuat lebih baik, bisa membuat lebih bagus. Kenapa dia nggak bikin buat dirinya sendiri? Itu pertanyaan banyak orang. Ini dalam konteks apa dulu? Macam-macam, misalnya harus jadi orang kepingin lebih baik karirnya gitu. Lebih baik karirnya. Nah, kalau dia memiliki keahlian untuk bisa membuat lebih baik, kenapa dia tidak membuat karir sendiri lebih baik gitu loh? Nggak bisa? Untuk apa ada batasannya? Ada 2 jenis. Ada yang bisa memakainya untuk diri sendiri, ada juga yang dia minta bantuan orang lagi, indigo lain lagi yang bantuin dia, gitu. Ada juga. Aku ada teman, dia juga indigo yang bisa dibilang tinggi juga ilmunya. Dia ngobatin keluarga sendiri nggak bisa, ngobatin orang bisa. Nah, dia minta bantuan aku untuk ngobatin keluarganya, kayak gitu. Memang seperti itu ya? Iya, dia minta bantuan orang lain lagi untuk ngobatin keluarganya. Itu ada juga. Ada beberapa memang. Oh, jadi belum tentu dia bisa mengobati diri sendiri, semua orang. Apa tergantung energi, tergantung apanya sebenarnya, balik lagi ke sana? Ya semacam pengolahan energi sih kalau aku bilang. Pokoknya sesuatu itu kan
indigo itu kan yang namanya sihir, supranatural, itu kan mengolah energi yang ada di alam semesta. Jadi mungkin memang dia bakatnya itu hanya bisa ngobatin orang yang di orang lain yang selain keluarganya gitu. Karena kalau keluarga itu kan satu sama lain energinya mirip. Jadi ada semacam kayak yang berarti yang kayak gini bentuknya tuh dia nggak bisa ngobatin kayak gitu lah. Oke, Bro, terima kasih banyak udah hadir di Mata Indigo, menyenangkan sekali ngobrol sama Rudy. Ya, dan mudah-mudahan kita akan, kalau ada waktu mampir-mampir lagi. Boleh. Ya, karena kita masih banyak yang kita belum cerita yang kita ngomongin buat tadi. Oke, we have to go now. Sampai jumpa. Bye.